Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Uhayyikum tahiyatan ukhuwatan islamiyatan. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ya amma ba'du. Bismillah, hadirin Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali dengan keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan tema Al-Insan fil Quran. Manusia di dalam Al-Quran. Objek ini penting untuk kita bahas. Mengingat kita adalah manusia. Dan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala secara spesifik, secara rasional kita, itu diperuntukkan untuk manusia. Meskipun Allah Subhanahu wa taala adalah raja dari semua makhluknya, raja di alam semesta ini. Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi tak menafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebagai manusia beberapa perintahnya sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'anul Karim. Dan kita sebagai manusia hendaknya bisa memahami bahwa Allah memberikan pesan-pesannya, firman-firmannya kepada kita melalui wasilah atau perantara dari para rasulnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, manusia ini adalah makhluk yang sentral di planet ini. Nah, selain karena penciptaannya yang sempurna dan seimbang, makhluk-makhluk lain ya seperti hewan, tumbuh-tumbuhan itu diciptakan untuk kepentingannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, hak kemakmuran bumi ini beserta isinya diberikan kepada manusia sebagai konsekuensi yang logis atas kesediaan kita memangku amanah Allah sebagai khalifah fil ardh. Nah, teringat ya, ketika amanah itu ditawarkan kepada makhluk-makhluk yang ada saat itu di bumi, baik itu ya di langit atau di bumi, seperti gunung-gunung, semuanya menolak dan tidak mampu. Nah, di sini kecuali manusia, meskipun dengan itu ya dianggap manusia itu dianggap sebagai zaluman jahula, makhluk yang zalim dan bodoh. Nah, karena sebagai pemangku amanah ini wajar apabila diberikan keistimewaan, dilengkapi dengan berbagai instrumen pada dirinya untuk memudahkan dalam tugasnya, seperti panca indera kita, akal kita dan kalbu kita. Nah, dengan pemanfaatan secara baik sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka label tadi zaluman jahula, zalim dan bodoh itu akan hilang, akan tereduksi dan tereliminasi, bahkan tidak ada sama sekali. Nah, akan tetapi jika manusia ini ternyata malah mengarahkan pada jalan yang lebih buruk dari itu, maka statement atau label tadi zaluman jahula ini bisa terus membekas, bisa terus melekat pada dirinya, bahkan bisa lagi lebih buruk dari binatang ternak, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ini berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Al-Insan fil Quran, Al-Insan dalam Al-Quran, manusia di dalam Al-Quran. Nah, kajian tafsir kita pada sore ini bukan berbicara tentang esensi manusia saja, melainkan bagaimana Allah menyampaikan firman-Nya yang berhubungan dengan manusia dalam berbagai kata, berbagai diksi, berbagai pemaknaan, sehingga masing-masing di antara mereka itu bisa berubah-ubah. Dalam artian bisa berbeda-beda maksud, tujuannya, bisa berbeda input dan outputnya. Inilah kayanya ilmu dalam Al-Quran, di mana untuk menyebutkan satu zat itu bisa berbeda, tergantung tujuannya. Nah, sesuai dengan judulnya Al-Insan fil Quran. Nah, kata Al-Insan sendiri dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 64 kali di dalam 63 ayat dalam 40 surah. Yang mana secara umum Al-Insan itu berarti manusia. Nah, ini dia nih. Padahal untuk penyebutan istilah manusia atau human being itu nggak cuma Al-Insan.
Masih ada beberapa istilah lainnya seperti al-ins, al-bashar, an-nas, dan bani Adam atau zuriyah Adam. Nah sekarang kita mulai dari al-insan ya, karena ini adalah kata yang paling umum disampaikan dalam Al-Quran. Nah istilah al-insan dalam Al-Quran ini umumnya digunakan untuk menggambarkan keistimewaan manusia. Manusia merupakan makhluk yang berilmu serta memiliki kemampuan untuk mengembangkan ilmunya karena Allah lah yang memberi manusia potensi untuk itu. Nah manusia sebagai makhluk itu adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Allah memberikan sifat-sifat malaikat dengan kepatuhannya. Allah juga memberikan sifat-sifat jin dengan nafsunya. Sehingga kita sebagai manusia secara natural kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Meski pada hakikatnya fitrah manusia selalu mengarah pada jalan yang baik. Nah bahkan secara sepintas sebenarnya jika kita lihat manusia dan hewan itu nggak ada bedanya. Manusia dan hewan sama-sama makhluk hidup yang dua-duanya punya nafsu, punya naluri gitu kan. Nah, perbedaan antara manusia dan hewan terletak pada akal yang Allah karuniakan kepada kita semua. Nah, akal ini menjadi center di mana ini bisa membantu manusia untuk memilih jalannya sendiri. Mana yang baik, mana yang buruk. Makanya di saat kita belajar fikih itu sering sekali tuh dibahas salah satu syarat misalnya harus berakal. Juga misalnya syarat-syaratnya mumayyiz, bisa membedakan baik yang buruk. Kenapa? Karena dengan kejernihan akal manusia ini disebut sebagai manusia makhluk yang sempurna. Nah, sebagaimana yang disampaikan tadi ya bahwa kata al-insan ini disampaikan sebanyak 64 kali dalam 63 ayat di 43 surah. Nah, di sini ada surat yang menyebutkan kata al-insan hanya satu kali saja gitu ya. Nah, ada 32 surat dalam Al-Quran yang menyebutkan kata al-insan sebanyak satu kali. Sebagaimana contohnya dalam Al-Quran, surah An-Nisa, surah keempat ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu ayyukhaffifu ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Nah, di situ ada kata wa khuliqal insanu dha'ifa. Kan? Ada juga di dalam Al-Qur'an surah Hud surah ke-11 ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in adzaqnal insana minna rahmatan tsumma naza'naha minhu innahu layausun kafur. Tadi kan ada kata-kata insan yang berarti manusia. Nah, di sini kata al-insan ini digunakan untuk menggambarkan keistimewaan manusia. Nah, biasanya juga sering dihubungkan dengan proses the creations gitu ya, penciptaan manusia itu sendiri. Jadi kata al-insan adalah kata yang bisa langsung mendefinisikan bahwa ini loh manusia. Bahwa begini loh manusia. Inilah sifat-sifatnya. Nah, ini sering sekali disampaikan. Insana fi ahsani taqwim. Ya kan? Di situ dijelaskan bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah kayak gitu contohnya. Lalu ada juga misalnya beberapa surah yang menyebutkan kata al-insan sebanyak 2 kali. Sebagaimana contohnya di Quran surah Maryam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yaqulul insanu a idza ma mittu la saufa ukhraju hayya. Itu juga ada juga di ayat 67-nya. Awala yadhkurul insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Dan beberapa ayat lainnya yang mungkin nanti saya sampaikan ya melalui artikel yang saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Lalu kita beranjak ke kata-kata yang semakna dengan al-insan. Nah tadi nih, anggaplah misalnya ada satu definisi yang mendefinisikan manusia sebagai sebuah makhluk, sebagai zat, itu ada al-insan. Tapi akar-akarnya, perkembangannya, itu ada beberapa kata yang juga sama mendefinisikan manusia. Sehingga jika manusia disambut dengan nama-nama ini, jika kita membaca Al-Quran dan ada sebutan-sebutan ini, itu kita harus pay attention gitu. Kenapa? Karena di dalamnya ada indikasi-indikasi kepada kita. Nah, di antara contohnya adalah kata al-bashar. Contohnya kata al-bashar.
Nah, kata al-bashar di dalam Al-Qur'an ini dinyatakan sebanyak 37-38 kali dalam 23 atau dalam 26 surah. Nah, kenapa ini ada berbeda? Karena ya ini metode penghitungan yang berbeda, itu nanti akan kita bahas berikutnya. Sebagaimana contohnya ya, di dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashar ahada faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Ya kan? Tadi disampaikan nih. Fa imma tarayinna minal bashari ahada. Nah, implikasi dari pengistilahan al-bashar ini ya bahwa manusia itu harus menyadari bahwa dirinya mempunyai nafsu, memiliki tugas untuk mengembangkan dorongan nafsu positif dan mengurangi dorongan nafsu negatif agar hidupnya tetap terarah. Nah, di sini statement terbesarnya adalah bagaimana manusia ini mulai bisa mengendalikan dirinya. Sehingga ayat-ayat yang berhubungan dengan itu, maka harus sadar bahwa manusia itu memiliki sifat-sifat tertentu yang mana sebagai seorang manusia itu harus selalu maintain dirinya untuk tetap positif. Gitu. Nah, kata al-bashar sendiri dalam Al-Quran umumnya digunakan dalam menggambarkan sifat manusia yang biological ya, biologis, seperti sifat makan, minum, hubungan seksual dan lain sebagainya. Nah gitu. Makanya tadi dalam contoh Al-Quran surah Maryam ayat 26, di situ ada sifat-sifat manusia. Nih saya ulangi lagi. Fakulish robi wa qarri aina fa imma taroyinna minal bashari ahada. Fakuli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Makan, minum, dan bersukacitalah engkau. Jika engkau melihat seseorang, katakanlah, sungguhnya aku telah bernazar puasa bicara untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Oleh karena itu aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Nah, minal bashar artinya manusia lain. Nah, yang disebutkan manusia di sini adalah memiliki sifat-sifat seperti makan, minum, dan kecenderungan untuk bersukacita. Gitu. Lalu ada lagi kata yang berikutnya ya, An-Nas. Nah, ini kayaknya sering kita dengar ya, karena An-Nas ini adalah nama surah, yang mana surah ini adalah surah yang terakhir, yang mungkin yang insya Allah ya kita semua hafal gitu kan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Ya kan. Nah, kata An-Nas sendiri sebenarnya satu akar dengan al-insan, karena An-Nas adalah bentuk jamak dari al-insan. Ya prinsipnya nothing different ya dari al-insan gitu. Nah, karena di sini kenapa perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada pada letak cakupannya. Kalau insan itu bisa jadi menyampaikan sesuatu yang dispesifikasikan, tapi kalau An-Nas itu digunakan untuk menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki komunitas, masyarakat, etnik, budaya, sekaligus makhluk sosial yang mana saling membutuhkan satu sama lain. Nah, ini yang paling penting. Kata An-Nas biasanya juga digunakan untuk membahas persoalan-persoalan hukum fikih. Baik itu sifatnya amr, perintah, atau nahi, atau larangan. Nah, kata An-Nas dalam Al-Quran ini banyak banget, sebanyak 241 kali dalam 55 surah. Nah, inilah penggunaan kata yang paling banyak di dalam Al-Quran beriringan dengan al-insan. Ya, karena al-insan dan An-Nas sejatinya adalah satu kata ya, cuma membedakan aja dari singular sama ke plural gitu ya. Atau di sini ada contohnya ya, Al-Quran surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikanmu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, dari awal aja kata ini kan ada kata panggilan ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai kalian semua yang mengaku manusia.
umum sekali. Yang merasa manusia, zat manusia, barang siapa yang merasa manusia, dengarkan ini. Nah, seakan-akan Allah berfirman seperti itu. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu semua dari seorang laki-laki dan perempuan, dan ayat dan sampai habis ayat. Nah, ini juga ada implikasinya ya, setelah kita memahami bahwa dari pengistilahan An-Nas ini bahwa setiap manusia harus melakukan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Gak sendirian. Homo socius, ingat kan? Makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan satu sama lain. Ya, maka bentuk pelaksanaan ini beraneka ragam ya, bisa seperti ta'amul ya, communicate and interact gitu kan, berkomunikasi dan berinteraksi sosial secara tertib, saling mengenal, ta'awanu, saling tolong menolong, musyawarah, santun, menjaga silaturahmi dan lain sebagainya. Nah, jika manusia malah berbalik dari kodrat yang seperti ini, maka sesungguhnya itu manusia yang belum sempurna dalam tanda kutip ya. Lalu yang berikutnya, al-ins. Ini masih satu akar juga. Kata al-ins maknanya hampir sama dengan kata al-insan. Namun di sini akar kata dari al-ins ini lebih ditekankan pada kata an-nasa yang artinya jinak atau ramah. Nah, keunikan dari penggunaan kata ini biasanya selalu disandingkan dengan kata jin. Ya kan? Kata in selalu disandingkan dengan kata jin atau jan di dalam Al-Quran karena mereka berdua ini saling berlawanan satu sama lain. Punya pola yang sama, pola hidup yang sama, skema hidup yang sama, tapi saling berlawanan. Sebagaimana manusia memiliki sifat yang tampak, sedangkan jin tidak tampak. Ini kedua yang saling bertolak belakang, tapi secara hakikat kehidupannya sama. Dunianya pun sebenarnya sifat dunianya itu masih sama. Nah, sifat-sifat manusia dengan jin itu tidak berbeda jauh. Yang membedakan hanyalah Allah memberikan kita batas untuk tidak ke sana dan jin juga tidak ke sini. Seperti itulah kurang lebih kan. Nah, ayat yang mungkin bisa mencontohkan Al-Quran surah Al-An'am ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'syaral jinni wal ins. Ya kan? Ya ma'syaral jinni wal insi. Alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Al-ayat. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, tidakkah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini? Nah, di sini Allah menyampaikan, Allah memanggil bahwa semua dari golongan jin dan manusia sebagai dua-duanya makhluk Allah dan bertanya, sudahkah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menyampaikan ayat-ayatku kepadamu? Dan ayat berikutnya. Nah, implikasinya adalah bahwa setiap manusia ini harus sadar bahwa dirinya itu punya kodrat sebagai manusia yang jinak. Jinak ini bukan dia ibaratkan sebagai binatang ya, Bapak Ibu semuanya. Melainkan kejinakan maksudnya apa? Adalah taat. Sifat yang taat pada perintah Tuhannya dan selalu memperhatikan hukum-hukum yang bersangkutan dengannya serta bersikap ramah terhadap lingkungan sekitar. Nah, itu dia. Nah, di sini ada mungkin yang terakhir ya. Istilah yang keempat adalah Bani Adam atau dzurriyyah Adam. Yang artinya adalah anak cucu Adam atau keturunan Adam. Nah, kedua istilah ini digunakan untuk mengistilahkan manusia yang dikaitkan dengan kata Adam yang merupakan sebutan bagi manusia pertama yang diciptakan Allah. Secara umum, Bapak Ibu sekalian, bahwa penggunaan kata ini di dalam Al-Quran yaitu untuk menunjukkan bahwa setiap manusia itu mempunyai keturunan yang mana ujungnya dari keturunan ke atas itu sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan origin umat manusia itu berasal dari Nabi Adam. Sebagai Abul Bashar ya, sebagai bapaknya umat manusia ya Nabi Adam. Nah, kata Bani Adam sendiri disebutkan sebanyak 8 kali dalam 4 surah. Sedangkan kata dzurriyyah Adam itu disebutkan hanya 1 kali. Nah, kalau misalnya ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang penggunaan kata Bani Adam,
Ada di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu. Nah, ini sama kayak Nas tadi, maksudnya ya untuk memanggil semua yang merasa anak cucu Adam, yang artinya ya semua manusia gitu kan. Cuma di sini penekanan ada pada kata Adam untuk menunjukkan bahwa kita semua umat manusia berasal dari satu akar, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Begitupun dalam ayat yang mengandung kata zuriyah Adam dalam Al-Quran surah Maryam ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yakni para nabi keturunan Adam, orang yang kami bawa bersama Nuh. Al-ayah. Dan disampaikan ya bahwa orang-orang yang selamat ketika peristiwa Nabi Nuh pasti keturunan Nabi Adam. Yang mana kita hidup sampai saat ini semuanya berakar dari Nabi Adam. Sehingga kita semakin yakin gitu kan bahwa setiap manusia harus sadar bahwa dirinya itu punya keluarga yang jelas, nasab yang jelas. Yang ini juga menjadikan kelebihan dan keistimewaan manusia karena jelasnya keluarga yang hanya dimiliki manusia. Makanya setiap manusia untuk mendapatkan adanya keluarga ya harus menempuh dengan cara-cara yang halal melalui pernikahan, segala sesuatu dalam keperluan keluarga yang tidak bertentangan dengan syariat maka itu dianggap sebagai amal yang sholih dan ibadah. Begitupun setiap anggota keluarga memiliki tugas dan kewajiban masing-masing serta melaksanakan fungsi keluarga. Nah, dari keempat kata yang satu akar dengan al-insan tersebut dapat kita kesimpulkan ya bahwa dalam keempat kata tersebut tetap bermakna manusia namun dikhususkan untuk menggambarkannya dari sisi yang berbeda. Jika al-insan lebih menggambarkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan nalar dan fikir dan menggambarkan manusia secara umum memiliki kelebihan dan kekurangan. Kata Al-Bashar menggambarkan manusia dari sisi biologisnya, butuh makan, minum, dan lain sebagainya. Sedangkan An-Nas di sini semakna dengan kata Al-Insan. Karena dia adalah jamak dari kata Al-Insan, lebih menekankan pada kenyataan bahwa manusia ini memiliki komunitas, membutuhkan satu sama lain, homo socius, makhluk sosial. Kata Bani Adam tadi menjelaskan ya bahwa semua manusia adalah anak keturunan Nabi Adam dan berimplikasi pada kenyataan bahwa manusia memiliki saudara dan tidak bisa hidup sendiri. Begitupun al-ins ya, implikasi bahwa manusia adalah makhluk yang taat, makhluk yang patuh pada Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Oke, itu aja untuk pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih ada kekurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu dan memberikan kita kebermanfaatan dalam menempuh kehidupan kita, baik untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan mampu menebar manfaat sebanyak-banyaknya. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Wa akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.